Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada seri pembelajaran statistika. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Jadi pembahasan ukuran pemusatan data ini akan saya bagi menjadi 3 part. Part yang pertama kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari ukuran pemusatan data itu. Yang kedua, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Dan yang pada part ketiganya, kita akan membahas ukuran pemusatan data untuk data berkelompok yang telah disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Jangan lupa untuk diikuti semuanya ya. Ketika kita berbicara tentang ukuran pemusatan data, kita akan memulai dari yang namanya himpunan data atau data set. Jadi data set itu adalah bentuk data-data yang seperti ini ya, yang sudah familiar kalian lihat. Nah, semua ini merupakan model atau contoh-contoh dari himpunan data itu. Nah, himpunan data yang kita punya tadi itu bisa kita peroleh dari hasil pengukuran, bisa berdasarkan data yang dilakukan pada tes-tes di laboratorium, berdasarkan hasil survei, dan berbagai model pengumpulan data yang lain. Nah, data yang kita lihat ini semuanya masih tergolong data yang kecil, ya, yang bisa kita pastikan bagaimana bentuknya hanya dengan sekali lihat. Nah, bagaimana kalau misalnya kita disajikan data untuk harga seluruh barang-barang yang ada di suatu swalayan atau supermarket? Atau data tentang kecepatan berlari dari hewan-hewan yang ada di hutan? Dan bagaimana kalau data tentang intensitas cahaya dari seluruh bintang yang ada di langit? Tentu saja kumpulan data yang kita akan peroleh itu merupakan data yang sangat besar. Nah, disinilah peran dari ukuran pemusatan data itu dia muncul. Ya, jadi ketika datanya masih berukuran kecil, mungkin kita belum terlalu membutuhkan yang namanya ukuran pemusatan data. Tapi ketika kita berbicara tentang data-data berskala besar, yang mana kita mau lihat bagaimana tampilan informasi apa yang bisa kita peroleh dari data-data tersebut, maka kita membutuhkan ukuran pemusatan data ini. Nah, ukuran pemusatan data itu atau biasa juga yang kita kenal dengan ukuran tendensi sentral merupakan setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu himpunan data atau suatu himpunan pengamatan, ya. Karena dia di sini berbicara untuk mewakili nilai pusat atau nilai sentral, makanya dia disebut sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral. Nah, apa saja yang termasuk dalam ukuran pemusatan data ini? Nah, ada 3 yang utama yang ada dalam ukuran pemusatan data. Yang pertama adalah mean atau rata-rata, terus ada median atau nilai tengah, dan ada modus atau nilai yang paling banyak muncul. Untuk mean sendiri dia itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah arithmetic mean atau rata-rata aritmatika. Ini merupakan jenis rata-rata yang selama ini kita kenal sejak bangku sekolah dasar ya. Yang berikutnya ada geometric mean atau rata-rata geometris, dan terakhir ada harmonic mean ya, atau rata-rata harmonis. Nah, kita akan melihat untuk rata-rata geometrik dan harmonik ini dia itu digunakan di mana saja. Ya, kalau arithmetic mean ini kan sudah sering kita lihat. Kita akan lihat bentuk lainnya sebentar lagi. Nah, karakteristik utama yang harus dimiliki oleh ukuran pemusatan data yang baik itu adalah yang pertama harus mempertimbangkan semua gugus data. Yang kedua, diusahakan untuk tidak boleh terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim.
Yang ketiga, harus stabil dari sampel ke sampel. Dan yang keempat, harus mampu digunakan untuk analisis statistik lebih lanjut. Nah, kalau misalnya kita sudah punya data, kita pasti berpikirkan ukuran pemusatan yang mana yang harus kita gunakan dalam hal interpretasi dari data. Nah, jenis ukuran ini dia bisa kita lihat berdasarkan yang pertama sifat data yang kita punya, yang kedua berdasarkan sifat distribusi frekuensi yang dihasilkan dari data yang kita miliki, dan yang terakhir dari tujuan apa yang mau kita ambil dari data yang telah ada. Nah, untuk data kualitatif dia itu umumnya hanya menggunakan modus atau nilai yang paling banyak muncul. Contohnya itu misalnya kita mau cari data tentang jenis tanah yang khas di suatu lokasi atau mau cari pola tanam yang ada di suatu daerah. Contoh berikutnya, kita mau melihat jenis media sosial yang digunakan siswa sekolah menengah. Dan yang terakhir ada contoh tanggapan orang tua dalam pola komunikasi anak. Jadi keempat contoh yang ditampilkan ini kita tidak bisa melihat rata-rata ataupun nilai tengahnya. Yang hanya kita bisa lihat adalah nilai dari modus atau data yang paling sering muncul. Sementara untuk data kuantitatif, kita dapat menerapkan ukuran pemusatan mean, median, dan modus. Contohnya, kita mau melihat konsentrasi unsur hara pada tanah di suatu lokasi, itu yang dilakukan dengan pengukuran. Yang kedua, kita mau lihat waktu tanam beberapa jenis sayuran di suatu daerah. Yang ketiga, kita mau lihat waktu yang dihabiskan siswa sekolah menengah dalam menggunakan media sosial. Dan yang terakhir, kita mau lihat biaya yang dihabiskan anak di bawah 17 tahun untuk bermain game online. Kalau kita lihat dari keempat data ini, yang untuk data kuantitatif, dia itu karena berbentuk angka atau berbentuk bilangan, maka kita bisa menentukan rata-rata dan nilai tengahnya. Kalau modus sudah jelas juga bisa kita tentukan selama data yang kita punya itu dia memiliki modus. Nah, tadi juga kita bisa mau menentukan ukuran pemusatan data berdasarkan model dari distribusi data yang kita punya. Nah, jika distribusi frekuensi data kita tidak normal atau tidak simetris, maka ukuran yang baik yang kita gunakan adalah median atau modus. Ya. Jadi kalau model datanya kita setelah kita gambarkan di grafik itu dia seperti ini, tidak simetris, bisa miring ke kanan ataupun miring ke kiri, maka kita tidak disarankan untuk menggunakan rata-rata atau mean ya. Disarankan untuk menggunakan median atau modus. Begitu juga kalau terdapat nilai-nilai ekstrim, baik kecil atau besar ya. Nilai-nilai ekstrim di sini itu sering juga dikenal dengan nilai outlier ya. Yang mana datanya itu dia keluar. Jadi outlier ini bisa berupa data-data yang sama sekali letaknya jauh dari umumnya data yang ada, atau bisa berupa nilai maksimum yang terlalu jauh ataupun nilai minimum yang terlalu jauh. Nah, yang terakhir, kalau misalnya data kita berdistribusi normal atau simetris, maka kita bisa menggunakan semua ukuran nilai pusat, baik mean, median, ataupun modus. Ya, jadi yang dimaksud dengan simetris itu, kalau di model datanya kurang lebih seperti ini ya. Baik data yang ada di sebelah kiri maupun di sebelah kanan itu, dia serupa atau simetris. Nah, ketika kita berhadapan dengan laju, kecepatan, dan harga, kita lebih tepat untuk menggunakan rata-rata harmonik. Ya, yang mana rumus rata-rata harmonik itu modelnya seperti ini ya. Sementara kalau kita tertarik pada perubahan relatif, yang seperti ada pada kasus pertumbuhan bakteri, pembelahan sel, dan sebagainya, kita lebih cocok menggunakan rata-rata geometrik, yang mana rumusnya itu seperti ini. Oke. Nah, demikianlah tadi penjelasan saya tentang gambaran umum apa itu ukuran pemusatan data. Di video selanjutnya, saya akan membahas tentang mean, median, dan modus untuk data tunggal dan data berkelompok.
Jangan lupa disimak ya. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silakan berikan komentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.